Ini hadir semua nih. Hebat nih, hadir semua. Nggak ada yang tidur. Oke, biasa saya absen dulu ya. Oh, uh, ini ada 3 orang yang belum absen, saya sebutin aja ya. Amalia Maharani ada? Hadir, Pak. Mana Amalia? Amalia hadir, Pak. Oh, ada ya. Pakai masker ya. Oke. Terus apa lagi ya yang belum klik nih? Faris Hibani Saputra ada? Faris? Hadir, Pak. Faris Hibani Saputra. Oh, ini ada ya? Ada, Pak. Mas Faris dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Itu suaranya Mas Faris ya? Grafta ada? Hadir, Pak. Yang lainnya udah bisa klik hadir ya. Saya simpan aja sekarang. Oke. Terus ini 607 ya. Soal yang kemarin saya kasih udah dikerjain ya. Oke, kalau dikerjain, saya tanya aja deh langsung. Nomor 1, Zaim Rofiki. PT Karya Perusahaan Perdagangan Alat Tulis berkantor pusat di Jakarta, terdaftar di KPP Pratama Cilanda. Perusahaan mempunyai kantor cabang di Bandung, terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegalega. Tahun pajak 2019, PT Karya menyampaikan SPT lebih bayar, sehingga dilakukan pemeriksaan Altaxes oleh tim pemeriksa di KPP Pratama Cilanda. Jelaskan kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan lingkungan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Cilanda dan KPP Pratama Bandung Tegalega terkait kewajiban PT Karya untuk tahun 2019. Untuk kriteria pemeriksaannya itu pemeriksaan menguji kepatuhan atas SPT lebih bayar, Pak. Kemudian jenis pemeriksaannya pemeriksaan rutin, bisa kantor, bisa lapangan. Tapi kayaknya lebih banyak lapangan soalnya ini badan dan Altaxes juga. KPP Cilanda itu sebagai UP2 domisili, terus karena Altaxes hanya bisa di UP2 domisili. Terus KPP Tegalega UP2 lokasi nanti bisa mengirimkan alketnya ke KPP Cilandanya. Ya, ruang lingkupnya Altaxes, Pak. Sudah. Benar Altaxes apa Altexis sih? Yang pintar bahasa Inggris Bang. Semua jenis pajak. Iya, Ya kan, Pak? maksudnya enggak cara pengucapannya yang benar Altexis apa Altexes? Oh. Kadang kecampur Pak logatnya. Oh iya.
Yang benar Tegalega apa Tegalega? Tadi saya dengar Tegalega ya. Setahu saya Tegalega ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belum pernah ke sana kan. Oke, jadi jawabannya benar ya, Mas Zaim ya. Mas Zaim tuh, Mas Zaim ini Zaim nggak? Biasa sih, Pak. Biasa ya. Tandanya. Mas Zaim betul ya. Jadi kriterianya menguji kepatuhan SPT lebih bayar ya, pasal 17B ya. Ini harus diperiksa. Ya. Terus apa lagi tadi? Jenis pemeriksaannya, jenis pemeriksaan kantor ya, atau lapangan ya. Lapangan bisa kantor, ruang lingkupnya Polteksis ya, seluruh jenis pajak. Bagaimana untuk UP2 lokasi? Bisa meriksa untuk di luar PPh badan atau yang tergandung di situ, misalkan di pasal 21, 23 bisa ya. Untuk cabangnya saja ya. Untuk domisili tetap yang meriksa adalah KPP Pratama Cilandak. Terus ruang lingkupnya sudah ya. Oke, bagus ya. Nomor 2, selanjutnya Sofia Indah. Nomor 2, Saudara Budi adalah seorang direktur di PT Swaka dengan penghasilan bruto tahun 2019 sebesar 250 juta dan PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 11.800.000 rupiah. Saudara Budi sudah terdaftar di KPP Palmerah dan melakukan penggabungan penghasilan istri. Wati sebagai AR di KPP Palmerah memperoleh data terkait Saudara Budi berupa bukti potong PPh pasal 23 sebesar 15 juta atas penghasilan royalti sebesar 100 juta. Ternyata atas penghasilan royalti ini belum dilaporkan pada SPT Saudara Budi dan Wati mengirimkan himbauan untuk melakukan pembetulan SPT sampai dengan tanggal 20 Juni 2020. Dalam hal Saudara Budi tidak membetulkan sampai dengan batas waktu 20 Juni 2020, jelaskan pendapat Saudara tindakan apa yang dapat dilakukan KPP Palmerah untuk menagih potensi pajak yang belum dibayar Saudara Budi. Jadi bisa dilaksanakan pemeriksaan menguji kepatuhan Pak karena tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Tapi dalam hal ini, WP tidak menyampaikan SPT pembetulan. Terus untuk pemeriksaan yang dilakukan tergolong pemeriksaan khusus yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Pak. Oke. Ya, betul ya. Jadi untuk WP PT Swaka ya. Swaka ini kan lapor SPT, ya, tapi SPT-nya diduga masih belum benar karena ada data royalti, ya, royalti yang belum dilaporkan dan sudah dihimbau sama AR tapi belum dilakukan pembetulan. Kalau WP sudah dihimbau nggak pembetulan, berarti kan sudah mulai kurang kooperatif nih. Nah, untuk supaya dia menguji kepatuhan atau apakah sudah benar SPT-nya, maka bisa diusulkan untuk pemeriksaan khusus kriteria khususnya menguji kepatuhan di poin F ya. F dengan analisa risiko. Jadi nanti akhirnya buat analisa risiko terhadap data royalti tadi, nanti juga pemeriksaan ke fungsional pemeriksa ya. Pemeriksa untuk dibuatkan SP2
bisa pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan lapangan ya. Terus pemeriksaan khusus ya. Ruang lingkupnya berarti seluruh jenis pajak ya, all taxes ya. Oke. Nomor 3, Sophie Windy Nolarita. CV Aneka melaporkan SPT tahunan nihil untuk tahun pajak 2019 dengan omset 10 miliar dengan rugi fiskal 500 juta. Dalam hal kantor pajak ingin menguji kebenaran rugi fiskal tersebut, jelaskan pemeriksaan yang dilakukan terhadap CV Aneka tersebut. Kalau untuk jenis pemeriksaannya ini termasuk pemeriksaan rutin Pak, karena menguji atas rugi fiskal. Nah untuk jenis pemeriksaannya bisa dilakukan pemeriksaan lapangan atau kantor. Misalnya kantor ya. Untuk ruang lingkupnya All taxes Pak. all taxes ya. Oke. Taxes, terus lapangan untuk kantor, menguji kepatuhan. Tuh. Nomor 5 ya. Nomor 4 ya. Tadi nomor berapa sih? Tadi nomor 3 ya. Nomor 4, Siti Nurhaliza. Nah, ini penyanyi. Tim pemeriksa pajak KPP Palmerah ditugaskan melakukan pemeriksaan kepada Yayasan Sehat, Yayasan Panti Jompo. Pemeriksaan dilakukan karena yayasan belum melaporkan data pembayaran PPh pasal 22 impor atas kendaraan yayasan. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan tim pemeriksa adalah bisa dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yaitu bagian poin F. Dalam hal tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, pemeriksaan yang dilakukan tergolong pemeriksaan khusus, jadi dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Pak. Oke. Benar juga ya. Jadi untuk pemeriksaan ini untuk masuk poin F ya, menyampaikan atau menyampaikan. Jadi kan ini nggak jelas sih nyampein apa enggak ya, tapi ya terserah lah ya, nyampe atau enggak. Pokoknya ada data yang kita perlu telaah ya, apakah sudah benar belum laporan keuangannya, terus masuk kriteria menguji kepatuhan ya, poin F ya. Terus pemeriksaannya pemeriksaan lapangan. Terus seluruh ruang lingkupnya harus seluruh jenis pajak ya, taxes ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Shirley Rosalina. Nomor 5, PT Nindya Kontraktor merupakan rekanan pemerintah. Setiap tahun melaporkan SPT masa PPN lebih bayar masa Desember 2020 sebesar 1 miliar rupiah dengan alasan seluruh penyerahan JKP dilakukan kepada pemungut pajak. Tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Selatan diminta melakukan pemeriksaan lapangan atas SPT PPN LB tersebut untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2020.
Setelah dilakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan di lokasi usaha PT Nindya dan melakukan peminjaman dokumen, tim pemeriksa meminta untuk mengecek lokasi proyek yang dilakukan wajib pajak di lokasi, yaitu pembangunan proyek jembatan di Surabaya. Jelaskan kewenangan tim pemeriksaan dalam proses pemeriksaan tersebut. Kewenangan tim pemeriksa ini ada di pasal 12 PMK 17 tahun 2013. Terus ini jenis pemeriksaannya itu pemeriksaan lapangan. Dengan kewenangan pemeriksa yang pertama, melihat atau meminjam buku, catatan, dan dokumen. Yang kedua, mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, uang, atau barang. Yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang keenam, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Yang ketujuh, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui Kepala UP2. Ya, jadi untuk nomor 5, hampir semua kewenangan pemeriksa boleh ya, sesuai dengan PMK itu ya. Terus mungkin juga ditambahkan juga memeriksa jembatan, proyek jembatannya juga kita boleh ya meriksa ke sana ya. Kita tahu di proyeknya itu speknya nggak sesuai dengan laporan ya. Jadi kewenangannya bisa, semuanya hampir bisa. Nomor 6, sebentar saya ini mau direkam nggak untuk pengajarannya? Kalau mau direkam, kalian jangan rekam ya, saya kasih host ya. Siapa yang mau jadi host nanti? Co-host. Sudah direkam, Pak. Oh, sudah? Sudah. Siapa yang rekam? Direkam oleh Michelle, Pak. Oh, gitu. Ya udah kalau bisa. Oh, kalau kelas lain harus ini ya? Harus minta co-host dulu ya? Soalnya rekamnya nggak dari Zoom-nya, Pak. Kayaknya. Pak, izin Michelle minta dijadiin co-host, Pak. Absen 8. Ya. Ya, biar ngerekam pakai Zoom aja deh, nggak apa-apa. Sebentar. Terus absen nomor 8 ya? Iya, Pak, absen 8. Audrey Michelle. Yes. Oke, sudah ya? Bisa, Michelle? Sudah bisa, Michelle? Mana orangnya, Michelle? Selanjutnya, nomor 6, Shelly Az-Zahra. Nomor 6, PT Multijaya dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Kebayoran Baru dengan kriteria pemeriksaan rutin, SPT lebih bayar yang disampaikan 30 April 2020.